Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ahwatizens, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat, semangat, dan tetap istiqomah dalam kebaikan ya. Selamat datang di program kita hari ini, Ahwat Talks, tempat kita bahas hal-hal yang sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai muslimah, khususnya di sekolah. Perkenalkan, saya Robiatul Adawiyah, Sekretaris Rohis Jakarta Barat yang akan menemani kalian selama 30 menit ke depan dengan tema yang sangat menarik, yaitu dakwah di sekolah dengan peran yang maksimal. Jadi muslimah yang influence kebaikan di sekolah. Dan alhamdulillah udah hadir bareng kita sosok inspiratif yang dari dulu hingga sekarang aktif banget di dunia dakwah yang kayak Gen Z yang menyesuaikan zaman. Kita sambut Kak Sahra Azhara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Sahra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Robiatul Adawiyah dipanggilnya? Adawiyah. Adawiyah, oke. Nah Kak, boleh perkenalkan diri sekaligus ceritain sedikit nih akhir-akhir ini lagi sibuk apa Kak kira-kira? Halo semua, hai teman-teman. Kenalin, nama aku Sahra Azhara Arifasa, biasa dipanggil Rara. Kesibukan akhir-akhir ini ya? Kesibukan akhir-akhir ini aku insya Allah cuma mengajar, menginfluence as a content creator juga, as a beauty content creator. Itu aja sih paling kesibukan aku. Mungkin kedepannya next aku punya harapan atau punya cita-cita untuk S2 melalui LPDP. Semoga berhasil ya Kak untuk lulus S2-nya. Oke, Kak Sahra, aku langsung mulai aja dari yang agak dalam tapi yang sering dialami banget nih oleh generasi sekarang gitu. Kadang kita temuin di sekolah nih Kak, teman-teman yang justru menjauh dari Islam karena merasa nggak dapat ketenangan. Sedih sih, karena Islam itu justru agama yang penuh rahmat dan kasih sayang. Nah, gimana sih Kak cara kita berdakwah di sekolah supaya bisa menyentuh hati teman-teman, biar mereka tahu bahwa Islam itu bukan beban tapi solusi yang mungkin hanya perlu waktu agar kita bisa menemukan, paham, dan menerima solusi tersebut. Oke, gimana caranya berdakwah ke teman-teman kita yang mulai merasa bahwa Islam itu beban, padahal Islam adalah rahmatan lil alamin? Iya benar. Menumbuhkan hidayah seseorang itu emang nggak pernah instan gitu. Jadi cara kita berdakwahnya gimana? Kita mengikuti apa yang mereka suka, kita melihat apa yang mereka mau. Misalnya nih, kemarin aku sempat lihat ada remaja masjid, dia tuh ngebuat konser musik. Dia berdakwah dengan ada juga sambil ngebuat konser musik waktu Ramadan tahun kemarin. Aku belajar bahwa ketika kita berdakwah tuh kita nggak harus menuntut mereka untuk ayo lo sholat, ayo lo ngaji. Terus kita juga nggak boleh menghakimi mereka dengan dosa lo dosa kalau nggak ngaji, lo dosa kalau nggak sholat. Walaupun sebenarnya aku yakin banget semua orang yang sudah besar, yang udah balik itu akan tahu dan sudah tahu biasanya ya, sudah tahu bahwa suatu hal yang wajib ketika kita tinggalkan menjadi sebuah hal yang dosa. Itu aku yakin banget semua orang udah tahu. Cuma yang harus kita highlight itu adalah gimana sih caranya mereka benar-benar paham bahwa tempat kembali itu tuh cuma ke Allah gitu. Itu yang aku pikirin juga sampai sekarang adalah itu. Agak susah karena setiap tantangan setiap orang itu pasti beda-beda. Cuma kalau aku pribadi, aku yang notabene kalau seandainya mereka emang hal yang disuka kayak musik atau nongkrong misalnya sampai tengah malam, itu aku kadang suka ikutin mereka. Terus mereka tahu aku suka personal branding, aku membranding diri aku dengan aku sholat 5 waktu. Ini bukan sombong ya, bukan mau sombong, maksudnya membranding lo harus tahu bahwa gue itu kembali itu cuma ke Allah gitu. Semua orang harus tahu bahwa pulangnya gue adalah ke Allah. Jadi ketika mereka tahu itu, mereka sadar melihat aku yang seperti itu, yang benar-benar kayak baru
baru azan asar aja teman-teman aku udah kayak lah baru asar gitu, kita lagi nongkrong nih, masa iya kita langsung sholat. Aku langsung gimana caranya, kayak ayo kita sholat, ayo kita wudhu, udah asar. Iya, kita mencoba untuk berhenti melakukan apa yang kita lakukan saat ini demi kembali ke Allah gitu. Itu dakwah yang sekecil itu. Atau dakwah juga yang kayak di Instagram aku kan konten kreator, tapi aku menyelipkan kata-kata bahwa setiap orang, setiap kembali itu kita ke Allah semuanya gitu. Tidak ada tempat, tidak ada rumah yang benar-benar nyaman, yang benar-benar aman kecuali kepada Allah. Aku menyelipkan seluruh konten-konten aku, seluruh cara bicara bergaulnya aku dengan seperti itu ke teman-temanku. Dan aku tidak pernah memaksakan mereka untuk putus dari pacar lo, atau lo kalau nggak sholat kafir, apalagi kan banyak ya, terkadang teman-teman aku tuh juga kayak ngomong gini, kenapa ya banyak orang yang suka banget mengkafirkan orang lain. Iya sih, benar. Iya, itu kan nggak boleh ya teman-teman. Mereka untuk sholat atau tidak, kita sebagai temannya hanya mengingatkan. Kalaupun emang mereka nggak mau, ya udah seperti itu. Betul, balik lagi ke hak masing-masing. Berarti menjadikan kakak itu sebagai untuk role model mereka. Betul. Gitu ya, menjadikan teladan agar mereka bisa, oh ternyata dia tuh mengajak kita juga loh gitu. Bukan teladan juga sih, lebih ke memanfaatkan pertemanan supaya mereka tahu bahwa ada nih sebandel-bandelnya mereka, ada satu teman mereka yang benar-benar ingatin mereka sama Allah. Kadang kan ya kak, kita sih ngajak itu baik, tapi malah dianggap so alim, terus dan kayak nggak menghargai kebebasan mereka. Gimana caranya tetap tegas tapi lembut dan tetap bisa dekat dan mempunyai prinsip? Gimana caranya tegas dan lembut, punya prinsip? Iya kak. Orang kita tuh nggak akan pernah terputus dari omongan orang. Selalu ada orang yang ngomongin kita. Pertama kalian adalah masa bodoh dulu, karena semua orang akan dicap seperti itu. Kita nggak akan pernah luput dari yang namanya so alim lo, so suci lo gitu, ngajakin gue sholat. Gak apa-apa, biarin. Gak apa-apa, kamu tinggal bilang gak apa-apa, emang gue so alim, emang gue so suci, daripada lu gitu. Nggak kayak daripada lu. Setidaknya kayak gitu dulu gitu loh. Kita pertama bodo amatin dulu ya teman-teman, karena emang kita nggak akan pernah bisa lepas dari mulut manusia. Yang kedua, cara kita tetap tegas dan lembut adalah kalau emang temen kita nggak mau, kita tuh cuma inget 3 kali. Ada 3 cara, dari mulut, dari perbuatan, dan dari doa. Dari mulut nih, aku ngingetin sholat, ayo sholat. 3 kali dia nggak mau sholat, oke, kita yang sholat, ambil mukena, kita tunjukin ke mereka bahwa ini udah waktunya sholat. Kalau mereka masih nggak mau juga, kita lewat tadi kan, pertama ajakan, yang kedua perbuatan, yang ketiga doa. Dan doa adalah satu-satunya cara terakhir yang bisa kita lakukan terhadap teman-teman kita gitu. Terus kita nggak akan pernah bisa memaksakan, itu udah paling tegas, paling lembut. Karena Rasulullah aja menyuruh kita sebagai orang tua untuk menyuruh anaknya sholat itu harus disabet dulu pakai sapu. Itu bukan karena Rasulullah galak atau jahat atau gimana, itu emang karena setiap kita mau ke Allah itu emang harus dipaksa terus. Kayak aku aja tuh mau ngaji aja tuh bener-bener harus ayo kita ngaji, ayo kita sholat, kita harus paksa diri kita untuk kembali ke Allah. Kalau nggak dipaksa, kita gak akan terbiasa, jadi terlena gitu. Betul. Oke, Kak, menurut kakak yang lebih kuat itu yang tadi sudah kakak jelaskan kan ada perkataan, perbuatan juga, sama doa. Lebih kuat itu perkataan kita atau perbuatan kita sih kak? Dan apa benar akhlak itu bisa jadi dakwah tanpa suara yang paling menyentuh dan mudah disadari oleh orang lain? Perbuatan itu adalah dakwah sunyi yang paling menyentuh. Karena apa? Karena kita tidak hanya banyak omong. Kalau kamu nanya yang paling kuat yang mana, kita nggak akan pernah bisa menilai yang kuat. Misalnya kuat, kalau di aku
kekuatan dakwah Kak Rara tuh ternyata ada di mulutnya, ada di kata-katanya. Enggak juga, bisa jadi itu karena dia emang orangnya yang word affirmation banget, yang harus dikasih tahu kayak ayo sholat, ayo ngaji, kita ke kajian yuk, bisa jadi kayak gitu. Atau bisa jadi melalui tulisan aku juga ada orang yang lagi galau, sedih, satu tiba-tiba ketemu tulisan aku, abis itu mereka kayak oh iya bener juga ya kata-kata ini gitu. Lebih ke tergantung lagi sama orangnya. Cuma yang aku saranin ke kalian, ke kamu atau ke teman-teman rohis di sini adalah lakukan keduanya, teman-teman. Kita nggak akan pernah tahu kita masuk surga jalur mana, entah dari perbuatan atau dari tulisan kita. Gitu. Oke, berarti tergantung dari orangnya sendiri ya, Kak? Betul, tergantung dari orangnya sendiri. Dan kita sebagai pendakwah harus lebih rajin untuk belajar memahami, belajar berbicara, belajar menulis, belajar merangkai kata. Biar menyentuh banget gitu. Betul, biar dakwah kita juga nggak monoton dengan ustadz lah, dengan kiai lah, dengan apa. Tapi dakwah kita juga ada visualnya, ada kata-katanya gitu. Oke, baik. Masya Allah, jadi bisa ditarik benang merahnya nih. Dakwah itu bukan cuma soal ceramah, tapi tentang jadi sosok yang bikin orang nyaman dan penasaran. Kayak kok dia bisa setenang itu ya? Padahal lagi di masa sulit dan dia itu nggak mengeluh kepada teman-temannya. Nah, sekarang kita masuk ke yang lebih teknis, Kak. Soal organisasi dan pergerakan di sekolah. Gimana sih, Kak, caranya untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan rohis? Biar nggak cuma diisi itu-itu aja, tapi lebih terbuka, lebih kreatif, dan lebih ramai. Mungkin kalau part ini itu lebih ke rohisnya sendiri sih. Bagaimana kalian memanajemen sebuah rohis menjadi rohis yang menyenangkan? Karena kebanyakan seingat aku ya dulu aku pun sebagai guru sekarang tuh seingat aku tuh rohis cuma hanya ada program ngaji gitu doang. Kalau nggak saman atau hadroh atau yang lain-lainnya. Mungkin kalau bisa dibuat lebih seru lagi tuh ya kayak jalan-jalan, gathering, terus apalagi ya banyak sih sebenarnya caranya, pengenalan, pendekatan. Terus kalian ikutin zamannya Gen Z yang sekarang ini, dan kalian juga nggak terlalu monoton terhadap dosa, karena biar gimana pun kita sebagai makhluk hidup nggak akan pernah luput dari dosa kayak gitu. Itu lebih ke rohisnya sendiri. Dan kalian buat yang nonton dan rohis DKI juga, aku harap sih kalian juga nggak terlalu monoton dengan program-program kalian, lebih ke memahami ini dakwah kita bangun sama-sama demi kemaslahatan bersama seperti itu. Kadang rohis juga dianggap ya, Kak, bener banget yang tadi sudah dibilang, rohis kayak monoton, terus terlalu serius biasanya, Kak, atau kadang kaku gitu. Menurut Kakak sendiri nih, penting nggak sih membawa warna baru dalam dakwah? Misalnya pakai media sosial, podcast, atau program kreatif lainnya yang lebih terbuka aja sih, Kak, terhadap tren atau isu-isu masa sekarang ini. Penting banget. Aku setuju banget. Rohis sekarang bukan Rohis saja, buat semua media dakwah yang sekarang itu kita nggak cuma mengandalkan kajian, mengundang ustadz, banner kayak gitu. Kita harus mengandalkan sosial media. Kenapa? Karena tadi balik lagi ke profesi aku as a content creator. Itu aku benar-benar membangun akunku untuk berdakwah, untuk gimana caranya pesan yang aku sampaikan tuh masuk ke hati mereka, untuk bertahan hidup, untuk bagaimana memberitahu kepada mereka bahwa sesungguhnya Allah tuh adalah tempat kita kembali yang paling aman dan paling nyaman. Itu penting banget. Visualisasinya, tipografinya dan lain-lain. Karena kebetulan jurusan aku juga desain komunikasi visual. Jadi emang dakwah itu nggak cuma di mulut, nggak cuma itu, tapi di podcast. Apalagi yang sekarang kan podcast tuh terkenal banget, podcast, reels, TikTok, potongan-potongan video kayak gitu. Kadang juga biasanya harus itu lebih banyak ditonton ya, kayak oleh generasi sekarang Instagram. Betul. Kita harus mematahkan statement mereka bahwa rohis itu radikal, karena ada beberapa orang yang bilang rohis itu radikal. Enggak. Kita adalah rohis
rohani Islam, organisasi Islam. Oke, Masya Allah. Nah nih Kak, ini sedikit agak sensitif, tapi penting juga untuk kita bahas. Kak, kalau ada anggota atau bahkan pengurus Rohis yang terpapar VMG atau virus merah jambu, gimana sih Kak cara kita untuk menyikapinya gitu? Balik lagi ya, virus merah jambu tuh di umuran kalian yang 16, 17, 18, 19 tahun tuh lagi marak-maraknya banget. Iya benar Kak. Lagi marak-maraknya banget, serius. Jadi kalau ada, ini pertanyaan yang paling sering banget ditanya, gimana sih Kak kita mencegah atau menghalangi teman kita yang VMG? VMG itu gak akan pernah bisa dicegah, VMG gak akan pernah bisa di cut off, gak akan pernah bisa. VMG itu adalah virus yang emang harus kalian rasakan dan nikmati, tapi ada tapinya. Tapi kita harus kembali bahwa la taqrabu zina. Sesungguhnya itu mendekati kepada, janganlah kau mendekati kepada zina. Dan pacaran itu mendekati zina. Kita suka virus merah jambu kita yang kita punya itu adalah fitrah dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Justru lebih menakutkan kalau kalian nggak punya itu gitu, atau kalian malah justru suka sama jenis, kan itu lebih menakutkan buat aku pribadi. Dan kita sebagai rohis gimana sih Kak untuk mengarahkan mereka agar tidak berlebihan? Pertama, kita perlu mengingatkan bahwa la taqrabu zina. Yang kedua, yang tadi aku bilang, virus merah jambu tuh nggak susah banget untuk di cut off. Berkali-kali aku bilangin teman-teman aku, muanya adik-adik aku, kalau pacaran itu hanya senang sesaat, itu susah. Jadi kita harus menemani mereka. Menemani dalam artian apa? Kita cari tahu pergerakan mereka, sejauh mana mereka pacaran. Itu kita sering ingatkan kepada mereka bahwa sesungguhnya pacaran itu hanya membuang-buang waktu. Udah nggak punya duit, apalagi kalian masih sekolah, udah nggak punya duit minta orang tua, terus lu bisa-bisanya ngajakin orang jalan pacaran tuh kayak nauzubillah, amit-amit gitu. Aku pribadi yang sampai sekarang udah umur 23 tahun aja, itu aku nggak pernah punya pacar. Maksudnya aku berusaha untuk tidak punya pacar. Jadi kalau ada yang mendekat, aku mau gitu. Oke, kamu ngedekatin aku, virus merah jambu itu oke, aku biarkan. Tapi kamu mau nggak langsung nikahin aku? Gitu. Seperti itu. Kita harus dan kita terutama perempuan ya, buat seluruh perempuan yang berumur 17, 18, 19, kalian para SMA, para teenagers, ketika kalian mendapatkan virus merah jambu, ingat bahwa kalian harus punya set boundaries yang kuat. Kalau pacaran itu benar-benar membuang-buang waktu dan buang-buang duit. Pertama buang waktu, pengalaman kita yang harusnya dipakai untuk bersenang-senang bareng teman-teman, organisasi, kita melakukan banyak hal, belajar, olimpiade, itu justru malah terfokus sama pacaran dong. Terus udah gitu uang kita yang harusnya kita bisa tabung, beli iPhone misalnya, ya nggak apa-apa, beli iPhone, beli buku, atau beli kamera, atau beli apapun yang kalian suka, itu better dibanding harus dikasih ke pacar kalian. Apalagi itu duit orang tua. Iya sih. Apalagi orang tua juga udah berusaha kaya. Benar. Dipakai, karena kalian nggak pernah ngerasain yang namanya susahnya cari kerja. Iya. Tapi kalau kita sebagai temennya nih Kak, kita itu ngerasa canggung buat kayak negor mereka. Itu ada nggak sih Kak cara langkah lainnya gitu? Aku selalu bilang ke teman-teman aku, sama teman-teman aku yang punya pacar, aku bilang gini, lo pernah lihat gue sengsara nggak sih nggak punya pacar? Aku selalu bilang kayak gitu. Lo pernah lihat gue sengsara nggak sejauh ini selama ini gue menjomblo? Aku bilang ke teman-teman aku nih ya. Lo pernah lihat gak gue sengsara karena pacar? Lo pernah lihat gue sedih, nangis gak punya pacar? Lo pernah lihat gue bener-bener gak bisa ngapa-ngapain gak tanpa pacar? Lo pernah lihat itu gak? Gak ada kan gitu, kayak gue happy, gue bahagia, karir gue, kuliah gue oke. Walaupun terkadang aku juga mempertanyakan, ya Allah jodoh aku tuh sebenarnya di mana ya? Kapan aku dapatin jodoh ya? Apakah dia orang yang aku suka atau jodoh aku atau bukan? Itu kadang suka aku pertanyakan. Cuma ternyata tanpa pacar, I'm free, I'm beautiful, and I have a lot of money gitu. Kayak gitu. Gitu Kak, oke baik. Dan pasti ada tantangan juga ya Kak, dalam menjaga nama baik Rohis di mata guru dan siswa lainnya. Menurut Kakak nih, apa sih cara yang paling bijak untuk menjaga citra dakwah supaya tetap dihormati dan tidak dianggap kelompok eksklusif? Citra dakwah pertama,
jadi anak rohis, jangan sering menghakimi orang lain. Jangan pernah jangan ubah sifat kalian menjadi orang yang paling gue rohis banget nih, alma mater gue dari KI bro gitu. Biasa aja, santai aja. Kita semua sama, hanya beda prosesnya. Semua orang berproses. Beda lo di rohis, teman-teman kalian tuh juga ada lagi berproses. Cuma emang tempatnya yang mereka datangin bisa salah atau bisa benar, kita nggak tahu gitu. Jadi yang pertama itu, jangan pernah merasa diri lo tuh sebagai orang yang suci, orang yang keren, orang yang sholat 5 waktu. Enggak. Kita semua pendosa. Kita semua lagi berjuang agar dosa kita tuh bisa diampunin sama Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menjaga citra kita sebagai seorang pendakwah itu sebenarnya just to be yourself aja. Cuma satu hal yang aku ingatkan, ketika itu haram, maka haram. Kayak buka kerudung, kalau udah tahu buka kerudung itu haram, udah haram. Nggak ada tuh toleransi. Kak, aku pusing, sakit kepala, sakit apa? Haram, tetap haram. Minum khamar, haram. Nggak sholat, haram. Itu doang intinya. Kalian menjauhkan yang haram dan mendekati yang wajib. Aku yakin banget semua kebaikan kalian tuh akan dilihat dengan sendirinya. Cuma yang membedakan punya wibawa atau tidaknya itu adalah skill, kemampuan kalian dalam berdakwah. Ada orang yang emang ternyata baru masuk ke dunia dakwah dan cuma kayak diem aja gitu, atau justru malah kayak nggak mau ngupgrade skill, kayak ya udahlah gue yang penting sholat, yang penting gue beribadah sama Allah, udah urusan orang lain tuh terserah. Padahal kan nggak gitu. Gitu loh. Kita upgrade diri kita dengan apa? Baca buku, sering baca buku. Aku ingatin ke semua orang, sering-sering baca buku. Sering-sering baca buku, terus sering-sering ngaji, ikut kajian, terus ikut kelas-kelas tahsin, baca Quran, tahfiz Quran. Berarti kita tuh harus mengupdate diri kita terus biar sampai diri kita itu berkembang juga dan membawa nama baik lagi. Betul, gitu ya. Tidak ada kata selesai dalam belajar. Iya. Oke. Wah, keren banget ya Kak insight-nya. Rohis itu bukan sekedar organisasi, tapi wajah dakwah di sekolah. Kalau wajahnya sejuk dan bersahabat, insya Allah banyak yang akan ikut tertarik. Oke Kak, selanjutnya kita masuk ke segmen terakhir nih Kak. Bagian yang sering banget ditanyain teman-teman, gimana sih caranya berdakwah lewat diri sendiri, lewat sikap dan akhlak tanpa harus banyak ngomong, tapi berhasil nge-influence orang lain gitu sih Kak. Nah, ini balik lagi ke personal branding. Aku menjadi diri aku sendiri. Dari awal aku masuk rohis, itu pernah ada yang bilang ke aku gini, kenapa sih lo harus dandan gitu, kenapa sih lo harus pakai kerudungnya pendek banget gitu. Balik lagi kan ke personal branding. Niat aku tuh pakai kerudung pendek, maksudnya dalam artian aku begini itu karena aku tahu syariat. Yang penting kerudung kita menutupi dada, yang penting baju kita longgar, nggak ngetat dan nggak mengundang syahwat. Aku juga berproses juga, jadi aku merasa kayak ya udah, aku di jalur aku sendiri, just to be yourself. Bagainya just to be yourself, aku menjadi diri aku sendiri. Alih-alih tentang soal dandan, emang kita nggak boleh berlebihan dalam memakai make up. Jadi aku juga mempelajari gimana sih cara dandan sebagai muslimah, untuk love yourself juga, untuk cinta sama diri kita sendiri sebagai perempuan agar tidak berlebihan. Itu aku belajar cara skincare-an, karena dulu selalu aku dibilang kayak, kenapa sih lo kerudungnya pendek banget, kenapa sih lo suka banget dandan gitu. Padahal aku ini ya karena aku suka aja gitu. Aku tahu ada beberapa hal yang mungkin dulu aku menurut mereka tuh kurang. Cuma kan semua orang berproses ya, kita berproses. Yang penting niat aku itu berdakwah. Jadi kayak aku membranding diri aku di sosial media, personal branding lagi. Semua orang tahu bahwa aku anak pengajian, semua orang tahu bahwa aku juga orang yang suka ngaji. Dan aku mau semua orang tahu itu gitu. Jadi ketika aku berada di luar jalur, orang bisa mengingatkan aku, Ra, bukannya lo suka ngaji ya? Ra, lo bukannya suka ikut kajian ya? Seperti itu. Jadi berdakwahlah dengan cara kalian sendiri. Jangan pernah dibuat-buat, jangan pernah hanya karena teman kalian bilang ini nggak sesuai syariat. Tapi kalau menurut kalian benar-benar pakaian kalian longgar, ini mengenai pakaian kalian longgar,
hijab kalian menutupi dada, itu it's okay. Teman-teman, kita tuh semua berproses, punya caranya masing-masing, berdakwah dengan cara kita masing-masing, kita punya gaya kita masing-masing. Jadi kita juga nggak boleh menghakimi satu sama lain. Yang ada hanya untuk mensupport. Aku support kamu sebagai Rois DKI Jakarta dan kalian support aku gitu. Berarti dari diri kita sendiri lagi ya Kak, kembali Balik lagi ke diri kita sendiri. Apakah kalian benar-benar ingin berdakwah atau tidak gitu. Tapi kan emang Allah menganjurkan kita untuk berdakwah. Oke, baik. Kadang ya Kak, kita juga tuh pengen ngajak teman untuk kegiatan atau kajian. Yang tadi Kakak bilang juga sempat singgung, pengen ngajak-ngajak ke kajian gitu. Tapi kadang ya Kak, mereka itu merasa kayak ogah-ogahan gitu. Itu sering banget terjadi. Atau kadang dia tuh nolak secara halus, nggak bisa ya, lagi sibuk atau lagi apa. Gimana sih Kak cara Kakak untuk mengajak mereka tetapi nggak maksa, dan kita itu nggak ngerasa nyerahin mereka aja gitu untuk nggak ngajak gitu. Kalau aku pribadi itu aku selalu bilang ke teman-teman aku kayak gini. Misalnya aku kemarin habis dari kajian, aku bilang sama dia, tahu gak, kemarin aku ke kajian loh, itu kajiannya tuh nggak bahas tentang ini. Ternyata tuh sholat tuh ada yang bisa salah juga ya, ternyata masuk surga tuh kayak gini. Aku selalu ceritain apa yang aku rasain di kajian itu, dan menyenangkan banget tahu aku ketemu orang baru, dan menyenangkan juga aku ketemu orang baru, orang baik yang berbagi, yang mau berbagi, entah itu berbagi makanan, entah itu berbagi minuman. Aku ceritain semua pengalaman aku saat kajian. Bahkan aku ceritain pengalaman aku saat etikaf, baca Quran di masjid, bermalam di masjid. Itu aku semua ceritain. Supaya apa? Walaupun aku tidak mengajak mereka, aku nggak ngajak mereka. Cuma secara tidak langsung, lo mau ikut gak gitu? Lo mau ikut juga gak? Lo mau ngerasain gak sih keseruan etikaf? Lo mau ngerasain gak sih keseruan ikut kajian? Kayak gitu. Sekarang juga aku suka upload di sosial media. Misalnya nih, aku upload kajian dari teman aku di masjid sebelah gitu. Aku upload, aku bilang ternyata Islam itu rahmatan lil alamin, saling mengingatkan, saling menjaga, seperti itu. Supaya apa? Supaya mereka melihat kayak ya Allah, nauzubillah ya, ini terlepas dari sifat ria, semoga Allah jauhkan dari sifat ria. Itu hanya untuk mengingatkan bahwa kajian itu menyenangkan, bahwa ngaji itu menyenangkan, ngaji itu tempat kita untuk pulang gitu. Aku pribadi, jadi aku jarang banget bilang kayak ikut yuk ke kajian ini. Aku jarang. Aku lebih ke, lo tau gak kemarin tuh gue ke kajian ini seru banget, kira-kira lo mau gak ya gue ajak gitu. Kalau lo mau, ayo ikut, seru banget loh, ada kafenya juga masjid itu. Aku sempat kayak gitu, ada kafenya juga di sebelah masjid ada kafe, bahkan ada kajian yang di kafe juga. Lo mau ikut gak gitu. Jadi kita lebih menunjukkan keseruan di pengajian itu gimana? Iya, lebih humble juga. Kita pribadi harus lebih humble juga, kayak nggak boleh kalian maksa orang tuh buat ngaji, buat ikut kajian tuh nggak boleh. Santai aja. Oke. Kalau mereka nih Kak terus-terusan menolak atau bahkan ngejauh, apakah kita harus kasih jarak ke mereka dulu atau tetap menjalin hubungan dengan cara lain buat dakwahin mereka? Nah, sejauh ini aku nggak pernah ngerasa dijauhin ya, karena emang mungkin cara aku terlalu Gen Z banget. Aku juga Gen Z gitu kan. Cuma kalau ada orang yang menjauh ya mungkin kita butuh kayak tadi dulu bentar gitu ya, ngajak mereka tadi dulu, jangan keseringan lah, punya space gitu. Terus gimana sikap kita tetap temenan, santai aja, let it flow aja. Kenapa kita harus memutuskan tali silaturahmi gitu, padahal kita bisa terus memperpanjang silaturahmi itu sampai akhir hidup kita gitu loh. Jadi kayak kalau emang dia punya mau jeda, kita kasih jeda, cuma kita tetap main bareng. Gak perlu lah cuma gara-gara kajian harus dikasih jeda, itu gak perlu. Berarti lebih kayak kita itu tetap main bareng sama-sama terus gitu ya Kak, walaupun dia sering menolak apa gimana. Semoga dia itu kayak ada hidayah dari doa-doa kita juga. Betul, aku nih orang yang paling suka banget berteman dengan orang yang emang belok. Kadang malah justru aku nanya, kalau gue ikut lo boleh gak gitu? Kayak santai aja gak sih? Berdakwah tuh santai aja. Orang tahu kita kayak gimana, kita udah nge-branding diri kita, santai aja. Kalau emang
Jadi aku bahkan kayak berharap sama Allah, ya Allah tolong pertemukan aku dengan orang-orang yang emang membutuhkan aku. Misalnya orang yang pemabuk, orang yang pacaran, orang yang emang butuh arahan untuk beribadah. Aku berdoa seperti itu ke Allah. Kenapa? Supaya mereka punya temen. Ini temen gue kayak gini nih, gue tahu, gue tinggal nanya temen gue, nggak perlu pusing-pusing kayak gitu. Kalau mereka ada pertanyaan, tanya aja dia, tanyanya si Rara gitu. Oke gitu. Ternyata dakwah itu nggak harus dari mimbar. Kadang justru datang dari satu senyum, satu kebaikan kecil, dan konsistensi akhlak. Masya Allah, Kak Sahra, Zahra, terima kasih banyak Kak atas ilmunya. Terus semangat Kakak yang sudah membagikan ilmu ini. Akhwat Tizen, seringkali kita berpikir dakwah itu soal banyak bicara. Tapi ternyata dakwah itu dimulai dari bagaimana kita hadir di tengah-tengah orang lain. Apakah mereka merasa damai dengan kita atau justru merasa dihakimi? Semoga setelah ini kita semua bisa jadi muslimah yang ngefans kebaikan dengan versi terbaik dari diri kita. Gak harus sempurna, tapi terus bertumbuh dan tetap berpendirian. Demikian perbincangan kita hari ini tentang dakwah di sekolah. Dengan perannya maksimal bersama Kak Sahra Azahra, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Akhwat Talks. Akhwat Talks, Kakak ada yang ingin disampaikan untuk akhir kalimat ini untuk penutup? Mungkin buat teman-teman Rohis di seluruh DKI Jakarta, tetap semangat untuk berdakwah, terus upgrade diri kalian dengan hal-hal yang bermanfaat. Jadilah diri kalian sendiri, nggak perlu kalian berpura-pura menjadi orang lain. Semua orang punya prosesnya masing-masing, semua orang punya titik finishnya masing-masing. Jadi jangan dipaksa, apapun itu jangan dipaksa. Kalau kalian emang lagi di fase males, itu wajar. Iman kita selalu naik turun, maka doalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa imani wa ta'atik. Jangan lupa untuk selalu doa itu kepada Allah. Semoga hati kita selalu di atas agamanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah membolak-balikkan hati kita untuk hati yang penuh dengan cinta, kasih sayang, rahmatan lil alamin, dan juga penuh dengan penuh dengan kehausan akan ilmu, akan belajar, akan ngaji, akan kembali ke Allah. Oke, terima kasih ya Kak atas nasihat-nasihatnya untuk kita semua. Sampai jumpa di episode Akhwat Talks berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.